Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita bisa bertemu ya di acara webinar konferensi pers webinar Akbar dengan tema Indonesia Digital Economy and Business Outlook 2021 yang akan membahas mengenai evaluasi 2020, resolusi 2021, serta rekomendasi. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021. Baik, selamat tahun baru juga kepada para hadirin, para panelis, tahun baru 2021. Acara ini, Bapak dan Ibu yang kami hormati, adalah merupakan acara lanjutan dari webinar yang telah dilaksanakan oleh Digital Banking Institute atau DBI dan Digital Enterprise Indonesia pada akhir tahun 2020, yaitu pada tanggal 21 Desember 2020. Baik, acara ini Bapak dan Ibu selain diselenggarakan di Zoom webinar, juga kami tayangkan secara live streaming di YouTube Kominfo serta di YouTube FMB9ID_IKP. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya Resti Dwiningrum yang akan menjadi host di acara konferensi pers hari ini. Mohon izin untuk menyapa para panelis yang sudah hadir pada sejak pagi ini. Yang pertama, pada Bapak Bari Arijono, tentu saja sebagai Executive Chairman dari Digital Banking Institute. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teresti. Selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru. Selamat pagi, sehat ya Pak Bari. Selamat tahun baru Pak Bari. Alhamdulillah sehat. Baik, sehat ya, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kepada Bapak Bambang Setiawan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum, Alhamdulillah. Bapak salam sehat, juga ya. berlimpah rahmat, teruskan semangat. Amin. Siap. Selalu Baik, terima optimis kasih, Bapak. di 2021. Siap. Baik, selanjutnya kepada Bapak Aldrin Herwani yang telah hadir nih langsung dari Bandung. Selamat pagi, Pak Aldrin. Semoga Kang Fajar tuh ada tuh. Nongol terus. Iya, siap. Pak Fajar. Kang Bari, Om Bari, presidennya kita nih. Baik, karena Pak Aldrin sudah menyapa, mohon maaf saya lompat sebentar. Pak Ahmad Fajar, terima kasih. Apa kabar Bu Resti? Sehat-sehat, Kang Aldrin, Pak Bambang. Sehat, Pak Fajar, sukses. Sehat selalu. Pak Victoria makin maju, makin amin, makin. amin. Amin. Terima kasih Pak Dirut sudah hadir. Terima kasih Mas Bari. Sami-sami Kang Mas. Terima kasih Bapak Ahmad Fajar selaku Direktur Utama Bank Victoria. Kami kembali kepada Pak Aku Fiarta. Selamat pagi Pak Aku, Pak Acu ya. Ya, pagi Pak Resti. Pagi semuanya, Pak Aldrin, Pagi. Pak Bari, Pak Sunu ini, kemudian Pak Ahmad Fajar juga. Salam kenal Pak, Mas Ya, Bambang. salam kenal Pak Aku. Ini guru kita nih. Baik, selanjutnya ke Bapak Sunu Widianto. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mbak Resti, Assalamualaikum semuanya. Pagi Prof. Pak Bambang, Pak Fajar, Abangda Aldrin, Kakanda Cufiarta. Saya senang sekali ya pagi ini bisa bersilaturahmi dan sehat semua nih insya Allah. Itu yang paling penting ya Pak Bambang ya. Alhamdulillah. Lihat juga di panelis Ibu Silvi Arizkiani ya. Selamat pagi. Kami juga nanti akan kehadiran dari para wartawan, diantaranya yang perkiraan akan hadir adalah dari Liputan 6, kemudian dari iNews, dari Warta Ekonomi, dari Indopos atau Warta Pena, kemudian dari Jurnas, dari Suara, kemudian dari Kontan, Bisnis, Jawa Bos atau Indo Premier, dan Merdeka. Ya. Juga ada dari Republika, Ibu Resti. Ya, dari Republika. Republika yang sama itu. Dan juga ada Pak Joshua Pardede di sini hadir. Ya,
Selamat pagi Pak Jose, nanti akan hadir juga ya. Oke, dari Antara juga ini juga acara ini juga akan diliput oleh Antara. Terima kasih kepada Antara News, kemudian kepada Pak Joshua nih, Pak Joshua Pardede ya. Terima kasih Pak Iqbal dari Republika. Terima kasih. Juga terima kasih kepada Kominfo yang sudah menayangkan secara live stream, kemudian juga ke FMB 9. Baik, sebelum acara dimulai, tentu agar lebih hikmat, kita akan agar acara ini berkah ya, dan hasilnya nanti akan terasa sesuai dengan harapan. Maka kita akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara konferensi pers webinar akbar dengan tema Indonesia Digital Economy and Business Outlook 2021 akan dimulai. Baik, untuk memulai acara kita akan mendengarkan dulu ya sambutan dari Executive Chairman DBI kita, yaitu Bapak Bari Arijono. Tapi sebelumnya silahkan panitia untuk memutarkan video teaser dari DBI. Silahkan. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah memutarkan video teaser dari Digital Banking Institute. Baik, sebelum Bapak Bari menyampaikan sambutannya, sedikit saya share bahwa apa sih yang akan kita lakukan di hari ini, yaitu rundown hari ini adalah setelah pembukaan dan sambutan dari Bapak Bari Arijono, nanti para narasumber dari Digital Banking Institute akan menyampaikan hasil-hasil dari webinar yang sudah dilaksanakan sebelumnya, dan setiap panelis akan diberikan waktu sekitar 15 menit. Kemudian Bapak Bari akan memimpin acara tanya jawab nanti yang akan dilaksanakan oleh para wartawan juga yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Bari Arijono, dipersilakan. Terima kasih Bu Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Selamat tahun baru. Selamat pagi. Terima kasih Pak Babang Setiawan sebagai Chief Digital Banking-nya Digital Banking Institute, juga kepada Bang Aldrin sebagai Chief Economist-nya Digital Banking Institute, juga kepada Kang Acu Fiarta sebagai expertnya untuk digital financial, juga kepada Kang Sunu sebagai expertnya untuk digital business-nya Digital Banking Institute. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir, dan kita juga hari ini sangat bergembira sekali, bahagia sekali kedatangan Bapak Dirut Bank Victoria, Pak Ahmad Fajar. Selamat pagi Pak Ahmad Fajar, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, selamat pagi. Dan juga salam hormat saya kepada Pak Joshua Pardede, juga kepada teman-teman, kawan-kawan media yang sudah berkenan hadir pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan persatu tentunya ya. Nah, juga tak lupa kepada Bu Dias Widiati dari Bank BNI juga hadir, namun mungkin videonya belum keluar ya, Bu Dias Widiati, teman kita juga, dan juga nanti ada beberapa yang menyusul.
seiring dengan berjalan waktu webinar kita pada pagi hari ini. Nah, saya langsung saja kepada apa yang ingin saya sharingkan pada pagi hari ini. Laporan dari hasil webinar kita ya di tanggal 21 Desember tahun 2020 lalu ya. Nah, apakah presentasinya sudah bisa dilihat oleh semua audiens di sini? Sudah bisa dilihat Ibu Resti, Bapak Bambang Setiawan, Kang Acu? Belum ya. Masih belum. Oke, tolong panitia bisa dibantu untuk saya bisa sharing screen-nya. Ya. Ya, ini sambil menunggu panitia untuk bisa saya sharing screen, bahwa webinar kita pada bulan lalu ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang nanti akan kita bacakan, kita akan sampaikan, kita akan paparkan kepada para media, jurnalis yang hadir pada hari ini. Ya, nah ini sudah bisa sekarang. Oke, baik kalau gitu. Nah, sekarang sudah terlihat ya di layar screen Bapak Ibu semuanya, para jurnalis yang sudah hadir. Oke, baik. Sebagai hasil dari webinar kita yang akan disampaikan oleh para narasumber hari ini, saya ingin sampaikan dulu laporan dari webinar kita pada bulan lalu, ya, bahwa kita sudah berhasil melakukan satu webinar akbar pada akhir tahun 2020 lalu dengan latar belakang yang mungkin Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa melihat dan membaca dari latar belakang yang sudah saya sharingkan di file presentasi di layar Bapak Ibu semuanya, bahwa kita ingin melihat evaluasi dari tahun 2020, juga resolusi apa yang bisa kita lakukan di tahun depan, tahun ini tentunya 2021, dan kita dipaksa lebih cepat ya 10 tahun dari latar belakang yang sudah kita sepakati bersama di sini, sehingga beberapa strategi transformasi digital yang nanti akan dijalankan itu harus dilakukan dengan cara-cara baru, tidak lagi dengan cara-cara yang lama. Nah, tujuan dari webinar lalu yang sudah kita lakukan adalah untuk memberikan gambaran secara nyata terhadap kondisi Indonesia tahun 2020 dan menjelaskan proyeksi tahun 2021, terutama kepada ekonomi digital, bisnis digital, keuangan digital, dan perbankan digital. Nah, sasarannya adalah masyarakat umum tentunya, dan semua organisasi dan bisnis yang mampu, yang ingin ya menyiapkan dirinya untuk menyongsong era baru 3-5 tahun ke depan. Nah, peserta ini sudah diikuti oleh 200 lebih peserta waktu itu, dan beberapa yang sudah bergabung di hari ini juga sempat ikut, Pak Ahmad Fajar dan juga Ibu Dias dan juga yang lain-lainnya. Dan regulator dari Bank Indonesia maupun OJK juga hadir. Dan inilah rundown-nya sebelah kanan, kita bisa lihat rundown-nya dari pagi hingga selesai pada webinar bulan lalu. Nah, webinar ini juga sama dengan hari ini kita live streaming di FMB9 ID_IKP dan juga live streaming di Kementerian Kominfo TV ya pada hari ini. Dan waktu itu kita mengundang Republika sebagai media partnernya dan beberapa liputan sudah dimuat di media online Republika. Nah, dengan bangga kita mempersembahkan keynote speech dari IMD Business School sebagai partner strateginya Digital Bank Institute. Waktu itu hadir adalah Profesor Misiek Piskorski sebagai dekan Southeast Asia ya, profesor dari strategi dan inovasinya IMD Business School. Beliau waktu itu langsung join dari Thailand ya, dan menyampaikan hal-hal yang sifatnya memberikan satu optimisme kepada kita semuanya menghadapi tahun 2021. Salah satu hal yang bisa kita petik dan kita ambil insight-nya dari Prof. Misiek waktu itu adalah ada 3 hal. Pertama adalah pandemi ini adalah peluang yang sangat besar untuk transformasi. Saya rasa perusahaan-perusahaan manapun di dunia ini harus bisa mengambil manfaatnya dari situasi ini. Yang kedua adalah bahwa transformasi digital membantu perusahaan memahami kebutuhan nasabah serta menganalisa perilaku nasabah. Nah, yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan harus bersiap untuk perubahan-perubahan yang begitu cepat ini dan tetap akan berlangsung hingga tahun-tahun mendatang meski pandemi sudah usai.
Nah, kemudian berikutnya kita ada diskusi panel yang menarik pada webinar bulan lalu, ya, dengan menghadirkan salah satu distungis panelis kita, Dr. Afi Afiliani, SEMSC, ya, dan beberapa hal yang bisa kita rangkum dari apa yang disampaikan oleh Dr. Afiliani waktu itu adalah tentang bagaimana dampak daripada pandemi ini terhadap usaha mikro, usaha kecil, menengah, besar, UMKM, dan Ibu Afi memberikan satu highlight kepada kita semuanya bahwa perubahan-perubahan besar yang mendera bangsa kita, terutama untuk bisnis usaha UMKM ini, tidak boleh menunggu lebih lama lagi. Artinya harus cepat melakukan banyak sekali adaptasi perubahan baru, melakukan transformasi digital, itu jangan sampai menunggu waktu yang lebih lama lagi, harus mulai dari sekarang. Nah, jadi perekonomian Indonesia juga diprediksi oleh Bu Afiliani waktu itu pada tahun 2021 ini diperkirakan akan tumbuh sampai 5%, dengan catatan bahwa 50% vaksin COVID-19 itu disuntikkan kepada masyarakat Indonesia. Namun kalau jika belum, maka 50% ekonomi akan tumbuh di kisaran 3% saja. Nah, itu kira-kira dengan beberapa prediksinya dari Ibu Afiliani dan beberapa angka-angka yang diberikan oleh Ibu Afiliani cukup bagus sekali waktu itu, sebesar 359,98 triliun dengan jumlah debitur 5,82 juta debitur per September 2020, maka program-program restrukturisasi terhadap UMKM kita bisa berjalan dengan baik dan lancar hingga saat ini, ya. Dan yang berikutnya adalah Ibu Afi memberikan satu highlight kepada kita semuanya bahwa fintech, ya, fintech ini harus berkoalisi, ya, atau berkolaborasi dengan perbankan agar dana-dana murah itu bisa didapatkan dan perbankan mendapatkan customer experience, ya, dari apa yang sudah dilakukan oleh finansial teknologi sebelumnya. Nah, jadi capaian inklusi keuangan akan lebih luas tercapai dan masyarakat yang unbankable, belum memiliki rekening di bank, akan memiliki akses ke jasa finansial. Nah, itu saja yang perlu kita sampaikan. Mungkin tambahannya adalah seperti ekonomi digital yang Ibu Afi highlight di sini adalah bagaimana kolaborasi atau rencana merger Gojek dan Tokopedia ini menjadi satu hal yang menarik buat kita tahun 2021 ini, apakah nanti akan kejadian atau tidak, ya, ini membangun ekonomi digital Indonesia lebih besar lagi. Nah, itulah kira-kira laporan saya di dalam opening speech pada kesempatan pagi hari ini, agar para jurnawan media pada hari ini yang hadir bisa mendapatkan update yang lebih baik lagi, dan juga para hadirin sekalian yang bisa satu persatu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, saya akan langsung saja kepada hasil webinar kita, ya, tentang evaluasi 2020 dan resolusi 2021 serta rekomendasi apa yang diberikan oleh para narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, baik. Bari, mohon maaf. Silakan. Sebelumnya mohon izin, apa kita bisa foto bersama dulu, Pak Bari? Oh iya, baik kalau gitu. Kita bisa foto bersama dulu. Baik. Silakan. Ya, mohon maaf. Oke, boleh di stop screen dulu, Pak Bari. Baik. Karena momen ini sangat penting, ya, jadi kita harus foto dulu nih biar ada ininya, ya, historicalnya. Oke, terima kasih Pak Bari. Baik, para panitia, pada panelis, mohon dibuka videonya agar kita bisa foto bersama. Kemudian pada panitia mohon bantuannya untuk mengabadikan momen kita. Ya, saya akan hitung. Ini kita satu screen saja. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Nah, satu kali lagi ya. Baik. Ya, bebas ya? Ya, bebas nih yang sekarang. Boleh. Silakan. Oke. Baik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Bari untuk melanjutkan paparannya. Ya, baik. Terima kasih Resti untuk foto bersamanya. Juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada hari ini, ikut bersama juga foto bersama kita. Dan karena waktu yang juga sangat sempit dan juga para narasumber juga punya kesibukan yang lain, ini saya ingin menawarkan dulu nih kepada Bang Aldrin Herwani sebagai pemapar kita yang pertama untuk hasil webinar kita dengan Kang Acu Fiarta Kartabi. Ini apakah akan kita switch Kang Acu dulu atau tetap Bang Aldrin menyampaikan yang pertama selama 15 menit pertama?
Boleh kalau Kang Acu ada perlu silakan duluan Kang Acu. Nggak apa-apa Pak Adrin, silakan. Chief ekonomis dulu. Siap, kalau gitu, baik kalau gitu kita persilakan kepada Bang Aldrin Herwani PhD yang akan menyampaikan di paparan pertama. Saya promotor dulu kan? Promotor. Setelah itu nanti baru kepada Kang Acu Fireta Kartabi, Dr. Acu Fireta Kartabi, SMSA, dan nanti kita juga minta tanggapan dari Bapak Dirut kita, Bang Victoria, Pak Ahmad Fajar, sebelum beliau meninggalkan jam 10 pagi ya, Pak Dirut ya. Mohon izin nanti tanggapannya. Dan nanti selanjutnya akan dilanjut dengan Kang Sunu Widianto PhD dan juga Bapak Dr. Aris Bambang Setiawan AKMBA. Dan kemudian nanti baru saya, kemudian para media akan saya persilakan untuk bertanya kepada para narasumber. Baik, saya akan izin share screen dulu ya. Saya. Ya, silakan kepada Bapak Aldrin Herwani PhD sebagai Chief Economist dari Digital Bank Institute untuk menyampaikan hasil webinarnya. Saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Bari Arjono sebagai Chief-nya DBI. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ada Pak Bari, Pak Bambang, Pak Acu, Pak Sunu, Bu Resti, kemudian ada Pak Fajar, Kang Fajar tadi ya, ada Pak Joshua, Bu Dias, dan teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama tahu bahwa kondisi kita memang belum pulih. Bahkan di negara-negara tetangga kita juga sama seperti yang kita alami. Nah, untuk evaluasi 2020, yang kita lihat bahwa memang di awal di bulan Maret itu, ya di bulan Maret itu kita tahu semua bahwa kita lebih fokus kepada 50-50 ya, sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Akibatnya mungkin kenaikan jumlah COVID bisa dikatakan sulit terkendali, dan ini mengakibatkan opportunity cost kita meningkat. Artinya begini, jika di awal kita sudah fokus ke sektor kesehatan, berarti opportunity cost atau biaya yang dikeluarkan itu akan lebih sedikit. Kalau sekarang kita lihat bahwa opportunity cost kita meningkatkan, termasuk bansos, karena uncertainty-nya, ketidakpastiannya tidak sangat tinggi, sehingga opportunity cost semakin tinggi. Makin ke sini kita harus menyediakan biaya untuk khususnya untuk bansos ya, untuk masyarakat terkait dengan makanan dan minum dan lain-lain. Kemudian yang satu lagi, ketika terjadi perpanjangan penularan COVID di Indonesia, maka opportunity investment kita hilang. Mestinya kalau kita lebih cepat menanggulangi sektor kesehatan, maka lebih cepat juga kita mendapatkan opportunity atau kesempatan orang untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, situasi ini menjadi berlarut-larut, dan yang kita kenal, kita dengar semua bahwa pemerintah baik di pusat maupun di daerah menggunakan strategi injak rem dan gas. Itu artinya mereka menggunakan 50-50, 50% untuk sektor kesehatan, 50% untuk sektor ekonomi. Tapi tidak efektif ya, karena kenapa kita tahu sampai sekarang juga jumlah COVID semakin meningkat. Kecuali di awal mungkin di bulan Maret ini berandai-andai saja di awal kita melakukan lockdown habis, mungkin itu berarti kita fokus ke sektor kesehatan, mungkin bisa jadi tidak sebanyak sekarang ya untuk penambahan COVID. Nah, itu yang kondisi yang terjadi, sementara dana kita untuk PEN dan lain-lain juga sudah mulai didistribusikan, dan paling akhir tahun ini juga kita kan tahu bahwa masih di angka sekitar 70% dana PEN yang terdistribusi. Kemudian apa resolusi yang terjadi di 2021, kita lihat bahwa semua juga tahu bahwa ketika Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan oleh
DPR, maka kita punya peluang ya. Kita punya peluang untuk mendrive sektor investasi, termasuk di situ infrastruktur, termasuk kita sudah dengar juga sudah ada pembentukan pengelola dana investasi untuk lebih menguatkan permodalan dari sisi infrastruktur dan lain-lain. Dan ini juga kita harapkan ini juga menambah daya saing kita. Kan kita tahu juga bahwa di negara lain juga negara mereka juga sudah melakukan pembentukan pengelola dana investasi. Ini daya saing kita sudah makin bagus ya. Nah, untuk yang kedua, yang kita lihat juga ada percepatan untuk kebijakan pemerintah bersama BI, OJK, dan LPS untuk mendorong perbankan untuk lebih berani mendistribusikan kredit. Saya ngambil petikan dari kata Pak Gubernur Bank Indonesia, Pak Periwarjio, mengatakan bahwa bunga sudah turun, semua sudah dilakukan oleh pemerintah, ya, tapi kredit belum juga bisa bergerak tumbuh. Alasannya apa? Alasannya ada persepsinya belum sama. Persepsi terhadap apa? Persepsi terhadap risiko. Di satu sisi perbankan juga prudential banking dan harus berhati-hati untuk ekspansi kreditnya. Dan kita tahu juga pada kondisi di 2020 pertumbuhan kredit kita tidak sampai 5%, bahkan untuk nasional bergerak di angka 0, bersekitar di angka 0%. Kita maklum ya, karena perbankan juga harus hati-hati. Sementara BI, pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan dan OJK sudah yakin bahwa ini bisa apa yang dilakukan oleh mereka, mengambil kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga, bisa mendrive pertumbuhan kredit, tapi itu tidak terjadi ya. Jadi perlu mereka sering-sering duduk ya, BI, OJK, LPS, dan pelaku termasuk perbankan untuk duduk bersama untuk menyamakan persepsi dulu. Karena kenapa? Nanti di rekomendasi kita berharap bahwa kita tidak mengandalkan lagi APBN. Sepanjang Indonesia masih mengandalkan APBN dan kredit dari perbankan tidak jalan, maka jangan berharap banyak untuk bisa mendorong tingkat pertumbuhan kredit dan umumnya untuk tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk di 2021 juga kita lihat bahwa nanti ada merger Bank Syariah BUMN ya, yang namanya nanti sekarang adalah Bank Syariah Indonesia. Sudah melalui proses merger dan sudah mulai bergerak, di rootnya sudah ada, komisarisnya sudah ada. Ini akan menjadi motor baru untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saya berekspektasi untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan bahkan justru yang syariah ini akan dominan. Yang sekarang agak waspada itu justru negara tetangga kita, Malaysia ya. Malaysia itu seporosnya dari pusat pertumbuhan ekonomi khusus yang dilakukan oleh praktisi dari sisi Islami atau syariah. Nah, mereka diuntungkan karena mereka dibantu oleh kerajaan mereka atau pemerintah mereka untuk memaksa perbankan mereka harus menyisihkan sekian persen dari keuntungan BUMN mereka harus disetorkan ke bank syariah. Makanya mereka juga survive dan lebih hebat ketimbang kita. Ya, tapi kalau kita sampai dengan detik ini belum ada aturan atau payung hukum yang memaksa untuk BUMN menyertakan pendanaannya ke bank syariah. Itu yang membuat mereka lebih unggul. Tapi dari sisi individual mungkin ya bisa diadu ya bankers kita dengan bankers di luar negeri. Nah, tapi di 2021 pemerintah buat gebrakan untuk karena kita itu yang kita tahu sekarang kan bank syariah itu sebenarnya kalah di dalam hal skala ekonomis ya, skala ekonomis sehingga cost per unitnya jadi tinggi. Karena kenapa? Karena skala ekonomis harus didukung dengan permodalan. Nah, sekarang setelah terjadi merger, insya Allah itu akan lebih kuat dan lebih bagus dan mereka akan lebih bisa berdaya saing. Jadi bisa jadi ada babak baru untuk 5 tahun ke depan untuk Indonesia ya. Ini akan berdampak multiplier efeknya ke industri keuangan bukan bank yang syariah juga, baik dana pensiun, leasing ya, apalagi asuransi dan lain-lain ya. Jadi dampaknya sangat-sangat luar biasa, termasuk lembaga keuangan mikronya itu ke lembaga keuangan mikro syariah. Ya,
Di Indonesia kan biasa, ketika suatu sebuah isu booming, maka rame-rame kita ikut semua. Ini akan terjadi nanti di industri keuangan di Indonesia, khususnya di syariah. Dan ini akan jelas akan kalau mau permodalan kuat, teknologi juga makin bagus ya, bisa bersaing dengan bank konvensional, termasuk kecepatan dalam penggunaan mobile banking dan lain-lain yang tadinya terbatas karena permodalannya tidak sekuat bank konvensional. Yang kita sangat harapkan nanti skala ekonomisnya semakin besar dan cost per unitnya semakin kecil ya. Nah itu yang akan terjadi di 2021. Kemudian sudah jelas kalau digitalisasi ya, situasi pandemi ini orang suka nggak suka harus digitalisasi karena mereka menjaga untuk ketemu jaya susah sekarang ini. Sekarang jadi untuk transaksi antara konsumen dengan pelaku bisnis dalam hal pembiayaan dan penyediaan dana keuangan itu lebih sulit ya. Udah pas Indonesia juga sekarang semua sudah mengarah ke digitalisasi, bahwa UMKM kita juga diharapkan bisa untuk melakukan digitalisasi dan UMKM kita dipaksa untuk lebih berdaya saing dalam hal naik kelas. Naik kelas itu adalah mereka sudah bisa ekspor, sehingga bisa menghasilkan devisa. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini, kita bisa lihat apa yang harus direkomendasikan. Pertama, jika tahun 2020 pemerintah lebih memilih perimbangan ya, antara sisi kesehatan dan ekonomi 50-50, kita harapkan kalau mau sekarang, di 2021, ingat bahwa penyerapan dana APBN dan APBD itu baru terjadi di akhir tahun. Jadi kalau mau di-drive sekarang sektor kesehatannya betul-betul disiplin, ya 6 bulan sekarang ini, jangan nanti. Jadi momennya sudah tepat sekarang kalau 6 bulan pertama ini fokus ke kesehatan ketimbang ekonomi. Porsinya sekitar 65%, 35%, termasuk vaksin dan lain-lain. Nanti di semester 2 di 2021 kita harapkan disiplin protokol kesehatan di 2021 awal ini akan berdampak di 2021 di 2 triwulan terakhir. Jadi momennya tepat. Kalau mau sekarang mau PSBB, lakukan PSBB seefektif mungkin. Jangan melakukan SPBB ketika sudah masuk ke kuartal ketiga. Karena kuartal ketiga dan kuartal keempat kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam hal ini bisa porsinya 65%, 35% di dua kuartal terakhir. 2 kuartal pertama 65% fokus ke kesehatan. Tapi jika dilakukan tetap 50-50, maka kondisinya hampir mirip dengan kondisi sekarang ya. Itu dengan yang dikenal dengan strategi injak rem dan gas tadi. Jadi kalau pemerintah mau fokus kesehatan penuh, full fokus ya, itu bisa di 2 triwulan awal di 2021. 2 triwulan di 2021 bisa langsung tancap gas. Tapi dengan asumsi vaksin berhasil, sama dengan kata Bu Afiliani tadi, asumsinya vaksin sudah berhasil, sudah jalan ya, sudah berhasil. Dan protokol kesehatan tetap disiplin menjaga. Itu yang bisa kita tawarkan untuk, jadi porsinya, mungkin pemerintah juga bisa melakukan analisis bahwa berapa persen sih untuk 1 semester di awal dengan 1 semester di belakang. Mudah-mudahan jangan mirip dengan kebijakan yang dilakukan di 2020 ya. Jadi harus bisa mengira-ngira untuk meremnya di 2021 1 semester awal. Semester kedua untuk 2021 ditancap gas saja. Berbarengan paralel dengan penyerapan dana APBN dan APBD. Kan kita sudah tahu di awal-awal itu nggak akan mungkin kita pengusaha, proyek dan lain-lain itu bisa cair di awal semester tahunnya. Kemudian, untuk prediksi kita ya dari DBI ya, dari Legal Banking Institute, kalau itu terjadi dengan asumsi tadi bahwa protokol kesehatan dan semua itu bisa dilakukan, kita prediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh 2-3% di semester awal 2021.
Tapi dengan asumsi kalau vaksin dan lain-lainnya berhasil, protokol kesehatan bagus. Tapi kalau tidak berhasil juga, masih COVID juga masih naik, bisa jadi masih di angka 0 sampai 1%. Kita tahu sekarang Cina juga baru mengumumkan bahwa mereka tumbuh di angka 2, sekian persen baru-baru ini, dan itu merupakan tingkat pertumbuhan terendah untuk Cina. Dan kita prediksi 2 atau 3% itu dengan PSBB yang sangat ketat juga ya. Nanti di triwulan ke 2 triwulan ke depan, kita yakin kalau 1 semester di depan lebih disiplin dan lebih bagus, maka bisa tumbuh di angka 3-5%, bahkan bisa lebih ya. Prediksi Bank Dunia dan lain-lain masih di angka 4%. Tapi kita kalau itu betul-betul semester awal 2021 itu disiplin dan semua masyarakat mendukung, insya Allah mungkin semester kedua 2021 bisa di angka 3-5%, bahkan bisa lebih ya. Kemudian kita juga berharap bahwa pemerintah untuk OJK, BI, LPS, termasuk kita libatkan Majelis Ulama Indonesia, wajib bersinergi untuk mendorong agar terjadi multiplier effect dari mergernya bank syariah. Ya. Dan kita tahu juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, jangan sampai tidak dimanfaatkan secara optimal. Setelah terjadi pembentukan pengelola dana investasi, kita sangat mohon untuk pemerintah memilih orang atau operator di dalam, termasuk pengawas dan lain-lain, itu transparansi, keadilan, dan profesionalitas. Sangat-sangat disarankan untuk meminimalisir dampak dari politis ya. Unsur politis itu sangat-sangat mengganggu profesionalitas. Politis perlu, tapi di saat yang tertentu itu kita mungkin diminimalisir ya. Jadi orang-orang pilihannya betul-betul transparan ya. Kalau perlu benar-benar terbuka proses rekrutmennya. Tapi jika ini tidak dilakukan, sepertinya jadi sia-sia lagi ya implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lihat sekarang bahwa saya kasih contoh misalnya untuk pembangunan tol Cisendawu yang ada yang di Jawa Barat. Itu baru akhir tahun ini nih selesai. Karena kenapa? Karena masalah tanah dan lain-lain. Nah itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja kita harapkan bisa potong kompas ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak tidak suka, ya selain transparan dan adil, kita harapkan orang yang duduk di lembaga pengelola dana investasi, orang yang tegas juga ya. Tegas juga dalam artian ini, mereka akan menghadapi masyarakat yang sangat heterogen ya. Pak Adrin, mohon maaf, waktunya tinggal 3 menit ya. Nah, cukup nih. Oke, selanjutnya yang ingin kita sampaikan, mudah-mudahan di 2021 ya, di 2021 ini benar-benar terrealisasi. Di sini akan ada Kang Fajar, ada Bu Tias yang dari pelaku perbankan, termasuk Pak Bambang Mantans dari pelaku perbankan praktisi ya. Kita mendukung, sangat-sangat mendukung prudential banking, tapi kita juga tidak ingin masyarakat Indonesia ini hanya bergantung kepada APBN. Sangat-sangat sulit untuk bergerak. Untuk survive bisa APBN, tapi untuk ekspansi, untuk tumbuh sepertinya sulit ya. Kita harapkan nanti mudah-mudahan ada pergeseran pertumbuhan kredit ya. Dalam hal ini mudah-mudahan pihak perbankan bisa merealisasikan. Jadi jangan lagi Indonesia bergantung penuh ke penyerapan APBN. APBN cukup untuk survive, tapi untuk tumbuh lebih bagus itu harus didukung penuh oleh perbankan. Termasuk yang dikatakan tadi Bu Afiliani, dengan adanya digitalisasi ini, fintech sudah tumbuh, jangan lagi fintech bersaing dengan perbankan. Mereka wajib sudah sekarang sinergi. Tidak ada cerita lagi sekarang parsial-parsial sendiri-sendiri. Tidak ada lagi kompetisi, yang ada cobalah untuk bersinergi. Kita bersaing untuk Indonesia, jadi bersaing kita dengan negara lain, bukan di dalam Indonesia. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan, Pak Bari. Terima kasih. Bang Adrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, Bang Adrin, terima kasih banyak atas hasil webinarnya dan kita langsung lanjutkan kepada Kang Acu Firta Kartabi. Mangga, Kang. Terima kasih Pak Bari. Selamat pagi semuanya. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Chief Economist DGI, saya kira saya akan lebih spesifik berkaitan dengan digital finansial gitu. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Adrin, saya kira dari sisi ekonomi bahwa pergerakan transaksi-transaksi ekonomi itu diharapkan terus berlanjut di masa pandemi COVID, begitu juga di tahun 2021. Namun tentu kita semua memahami tantangannya tidak mudah, karena ada dua hal yang paling penting adalah bagaimana para pelaku, baik itu produsen maupun konsumen, baik itu rumah tangga produksi maupun konsumsi, itu harus adaptif dengan perkembangan produk-produk jasa layanan digital gitu. Kemudian juga saya kira ya tentu karena didominasi oleh sebagian besar milenial, tentu proses itu akan lebih cepat ya begitu dilakukan oleh masyarakat gitu. Kita melihat bahwa perkembangan ekonomi dalam setahun terakhir ya sejak pandemi Covid ya salah satu sektor yang terdampak adalah sektor jasa keuangan gitu ya. Nah, ada beberapa sektor yang tidak terdampak kalau kita lihat. Pertama adalah sektor pertanian ya. Nah, sekarang juga sudah berkembang transaksi-transaksi di sektor pertanian dengan menggunakan digital finansial, dan saya kira itu menjadi best practice, menjadi contoh bagi para pelaku ekonomi saat ini untuk mengembangkan ekonomi kaitannya dengan sektor pertanian. Kemudian ada juga sektor-sektor yang lain yang tidak terinfeksi kontraksi ekonomi, kemudian tidak terkontraksi resesi, misalkan adalah terkait dengan sektor informasi dan komunikasi gitu ya. Jadi ini adalah mesin penggerak ekonomi yang kita harapkan ini bisa mengintermediasi perkembangan sektor-sektor ekonomi yang lain dalam upaya untuk menekan agar pertumbuhan ekonomi kita ya tidak terperosok ke tingkat yang paling dalam. Kita mengetahui bahwa pemerintah juga sudah mengkoreksi target pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, meskipun saya kira di 2021 juga masih ekspektasinya positif dan belum ada terkait dengan ekspektasi baru gitu ya. Nah, akselerasi transformasi digital di sektor keuangan ini ya memberi ruang competitiveness ya bagi semua pelaku usaha begitu di masa pandemi, yang dulunya orang harus investasi banyak pada infrastruktur fisik ya. Sekarang saya kira tidak ya. Kita lihat ya pusat-pusat perdagangan semuanya juga mengalami penurunan dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa saya kira transaksi-transaksi yang ada sekarang itu cenderungnya dilakukan secara online, dan itu secara otomatis mendorong perkembangan daripada digital finansial. Dari sisi indikator perbankan, ini pengantar saya sebelum kita masuk kepada apa yang ingin saya sampaikan. Ya, transaksi perbankan kalau kita lihat sepanjang 2020 itu sudah sangat kuat berkaitan dengan apa yang kita kenal dengan digital finansial gitu ya. Kalau kita lihat yang transaksi yang tumbuh positif kaitannya dengan keuangan, kaitannya dengan sektor jasa keuangan itu adalah misalkan top up e-wallet ya. Sedangkan transaksi-transaksi lain itu cenderungnya mengalami penurunan. Kalau kita bicara e-wallet tentu lebih banyak kepada proses transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pasar yang berkaitan dengan online gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkembangan digital finansial di tahun 2020 ini ya saya melihat itu akan sangat pesat, dan itu akan bisa beradaptasi dengan apa yang kita kenal dengan sekarang masa PPKM gitu ya. Nah, PPKM itu yang akan berakhir nanti tanggal 25 Januari. Ya, tentu saya kira itu adalah satu hal yang kita perhatikan perkembangannya, terutama dampaknya terhadap perekonomian gitu. Nah, tentu inovasi di dalam transaksi ya tanpa tatap muka ini harus didukung dengan ekosistem digital finansial yang mumpuni begitu ya. Nah, tentu saya kira di situ ada regulator yang terlibat, di situ juga ada pelaku usaha. Ya, saya melihat perkembangan dan dinamikanya juga cukup besar, meskipun terkadang saya kira perkembangan dinamika usaha itu lebih cepat dibandingkan dengan adaptasi yang dilakukan oleh regulator. Kalau kita melihat masih banyak belakangan kita mendengar ada transaksi-transaksi yang bermasalah berkaitan misalkan ya dengan Grab Toko ya begitu, dan itu salah satu contoh
bahwa menurut saya itu adalah kebijakan yang terlambat diantisipasi. Secara ekonomi, saya kira tadi saya sudah menyinggung di awal bahwa perkembangan sektor-sektor ekonomi itu diharapkan bisa sejalan lah begitu. Saya ambil contoh misalkan perkembangan di sektor jasa keuangan, kemudian perkembangan juga di sektor pertanian dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang bisa terkoneksi dengan perkembangan digital finansial gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan digital finansial Indonesia semakin menguat, yaitu karena tadi ada potensi konsumsi digital yang ditopang oleh peta demografi kita yang sebagian besar itu adalah didominasi oleh kalangan milenial begitu. Oleh karena itu peningkatan di keuangan digital harus sejalan dengan perlindungan konsumen. Nah, ini yang menjadi titik sentral di dalam perkembangan ekonomi keuangan digital maksud saya saat ini adalah bagaimana apa yang disinggung oleh Pak Ardin dengan faktor risiko terkait dengan perlindungan konsumen. Ya, kalau kita lihat kasus-kasus fraud penipuan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan dan intensitasnya semakin juga tidak menurun, adalah berkaitan dengan transaksi-transaksi misalkan pembobolan m-banking, ya, penjualan online dan sebagainya. Nah, ini menurut saya harus diperkuat sehingga kemudian ya perkembangan daripada keuangan digital itu akan sejalan dengan perkembangan ekonomi di masa pandemi Covid. Perkembangan keuangan digital, Bapak Ibu sekalian, harus dibarengi juga dengan peningkatan efisiensi, ya gitu. Jadi saya melihat bahwa secara transaksi juga efisiensi daripada terkait dengan transaksi keuangan digital itu masih sangat terbatas begitu ya, dan itu pun kita lihat dari faktor klasik seperti yang ada juga di sektor perbankan dan sebagainya sebagai institusi yang menggerakkan daripada perkembangan transaksi keuangan digital, termasuk juga inklusivitas, kemudian perlu adanya peningkatan daripada produktivitas, kemudian juga edukasi, dan yang paling penting adalah harus terus dibangun adalah literasi konsumen gitu ya. Dan perkembangan yang menggunakan transaksi-transaksi digital ini sangat variatif dan sangat berkembang. Kebutuhan peningkatan kapasitas dan kualitas teknologi menjadi prasyarat daripada pengembangan digitalisasi finansial ke depan, diantaranya melalui pengembangan big data, kemudian biometrik, teknologi, dan juga blockchain, teknologi yang itu tentu saya kira juga menjadi agenda kita terus berlanjut di 2021. Meskipun ya perkembangan-perkembangan itu ya sangat tergantung juga kepada ya perspektif daripada pelaku usaha, terutama adalah pelaku usaha baik itu di keuangan digital maupun institusi-institusi yang secara intermediasi juga memiliki peran penting di dalam mensukseskan ataupun juga mendukung transaksi keuangan digital. Terus next, Pak. Next, ya. Ya. Jadi beberapa hal yang juga menjadi catatan dari kami, saya kira adalah bagaimana akselerasi daripada transformasi digital ini memberikan ruang kompetitif yang besar, gitu ya. Jadi seperti kata Jack Ma, gitu ya. Jadi kita jangan hanya juga terfokus kepada risiko ataupun juga dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya memitigasi itu, tetapi juga kita harus tetap memberikan ruang kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan itu. Nah, di mana titik keseimbangannya? Saya kira tentu titik keseimbangannya bahwa salah satu daripada kedua instrumen itu harus bergerak ya secara bersamaan dengan dukungan daripada literasi konsumen yang juga semakin baik. Pandemi COVID ini telah mengakselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan dengan bergesernya gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat gitu ya. Kalau kita lihat dari indikator-indikator transaksi di e-commerce yang per bulan bisa rata-rata naik di atas 200%, dan kita juga tahu transaksi perbankan yang sejak sebelum pandemi COVID itu sudah 97% dilakukan melalui mobile banking dan sebagainya. Maka saya kira para praktisi di sektor perbankan sangat paham bahwa ya hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur offline itu sudah semakin jauh berkurang pada kondisi saat ini. Resolusi di tahun 2021 adalah mendorong agar industri keuangan digital itu bisa melakukan transformasi digital yang baik, gitu, melalui pengembangan sumber daya manusia, kemudian juga proses bisnis yang betul-betul saya kira aman, kemudian juga memiliki mitigasi terhadap perlindungan konsumen, dan artinya bahwa mengembangkan produk-produk yang betul-betul saya kira
memiliki konsistensi dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya dalam pertimbangan jangka pendek, termasuk juga service delivery dan kemudian restrukturisasi kelembagaan untuk memperluas kesempatan melakukan inovasi digital. Rekomendasi kami, saya kira pertumbuhan startup fintech yang kita lihat sangat pesat, baik itu yang diawasi oleh OJK maupun Bank Indonesia, itu memang perkembangannya sangat pesat dan tentu meskipun masih banyak terkonsentrasi kepada salah satu platform bisnis, misalkan berkaitan dengan P2P lending dan sebagainya. Pengembangan ekosistem digital itu kita harapkan terintegrasi antara hulu dengan hilir, termasuk juga mengakselerasi program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka pandemi COVID. Kalau kita lihat, ya pemerintah sudah berkomitmen bahwa di tahun 2021 ini semua transaksi berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional itu akan dikurangi yang sifatnya non tunai, gitu ya. Jadi semuanya akan tunai tapi melalui digital finansial. Kita tahu banyak kasus-kasus tadi sudah disinggung oleh Pak Adin terkait bansos dan sebagainya. Itu dikarenakan karena transaksi-transaksi yang ada itu tidak sepenuhnya mengedepankan transaksi digital, dan itu juga terjadi di berbagai tempat, dan itu akan menjadi satu persoalan yang sangat pelik saya kira kalau dilanjutkan di tahun 2021. Termasuk juga mengembangkan platform marketplace digital agar akses dan pembiayaan daerah-daerah dukung oleh kolaborasi. Nah, ini terutama di daerah-daerah saya kira juga perlu didorong karena beberapa event yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia melalui OJK, melalui TPKAD, tim percepatan akses keuangan daerah, kita melihat bahwa ya tingkat daripada literasi masyarakat termasuk oleh pemerintah itu masih sangat rendah. Oleh karena itu dalam upaya mengoptimalkan transaksi beli produk dalam negeri, kemudian juga beli produk tetangga, dan kemudian juga mengoptimalkan produk lokal dan sebagainya, kita berupaya untuk mendorong agar tingkat penetrasi daripada produk-produk dan komoditas itu bisa optimal melalui jaringan transaksi keuangan digital. Baik, Kang Acu. Terima kasih Pak Bari. Ya. Saya kira begitu. Atur nuhun. Sami-sami Kang Acu. Dan selanjutnya pada komentar dari Bapak Ahmad Fajar selaku Dirut Bank Victoria. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas. Selamat siang, selamat pagi Pak Bari, Pak Bambang, Kang Selamat pagi. Kemudian Kang Aldrin, aduh orang-orang hebat nih. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa saja. Yang pertama yaitu kalau tadi kita lihat dari Kang Aldrin maupun Kang Acu, ada dua pemicu disrupsi yang memaksa kita perbankan ke arah digital, yaitu change atau perubahan yang eksponensial. Jadi arahnya kita harus berubah secara eksponensial, yaitu pemicunya antara lain yang pertama adanya perubahan yang cepat itu, yang kedua adanya pandemi COVID, sehingga mau tidak mau kita harus masuk ke digital. Itulah kenapa Mas Bari intensif sekali dan Pak Bambang itu kita lihat intensif ke perbankan. Terima kasih kontribusinya. Kemudian yang kedua, mau tidak mau Bank harus melakukan di 2021 ini, yang pertama adalah mempercepat proses digitalisasi yang belum harus dipercepat karena mau tidak mau kita harus menyamakan dengan market terutama fintech dan bank digital atau challenger bank. Yang kedua, bank itu harus selain digitalisasi harus mencegah NPL lebih lanjut. Jadi sekarang ada relaksasi OJK, POJK 11. Jadi mau tidak mau yang perlu direstrukturisasi lagi ya harus direstrukturisasi agar NPL di 2021 ini terjaga. Kemudian yang ketiga, kita harus melakukan ekspansi bisnis otomatis. Kalau OJK mengatakan atau BI antara 6 sampai 7,5%, itu bagi perbankan rata-rata masih sekitar antara 5 sampai 6%. Jadi memang harus disamakan tadi, seperti Kang Aldrin sampaikan, persepsinya harus disamakan karena arahnya pasti perbankan akan cari yang quick wins dulu, seperti sektor yang tadi disebut oleh Kang Acu, yaitu sektor pertanian, infokom, kemudian farmasi, consumer, terutama makanan dan sebagainya. Kemudian perbankan mau tidak mau juga harus melakukan efisiensi dengan mengurangi jaringan kantor cabangnya yang beralih ke digital onboarding otomatis. Jadi ada beberapa bank termasuk kami memotong jumlah cabang kami karena kami arahnya ke depan adalah digital. Yang pertama untuk efisiensi, yang kedua adalah untuk meraih customer cukup dengan menggunakan beberapa jaringan kantor saja. Kemudian yang terakhir mungkin yang terpenting
tadi disampaikan oleh Kang Aldrin, bagaimana kita untuk agar ekonomi kita kembali menggeliat adalah bagaimana pemerintah dan kita semua mengendalikan pandemi COVID, baik melalui PSBB dan vaksinasi secara menyeluruh, serta disiplin dari masing-masing individu. Bagaimana disiplin PSBB dilakukan, ini penting. Kemudian perang vaksinasi juga penting agar penyebaran informasi kapan saya akan divaksin gitu. Jadi kita masyarakat mungkin di Indonesia belum tahu kapan giliran kita divaksin. Sementara rekan saya yang di Jerman sudah dibilang saya nanti batch 4. Yang pertama memang medis dan sebagainya. Kemudian yang lain, kemudian dia sudah tahu kapan akan divaksin, gilirannya kapan. Jadi seperti pemilu mungkin nanti akan disebar gilirannya kapan, sudah di tingkat RT dan sebagainya, agar informasi ini lebih tersebar supaya vaksinasi ini nanti efektif. Dan demikian kita sangat penting agar kepastian bahwasanya ekonomi akan menggeliat dan karena apa kita menjadi lebih sehat. Saya rasa itu tanggapan dari saya. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Bari dan teman-teman sekalian. Semoga sehat. Terima kasih Pak Fajar. Ya, semoga ini merupakan langkah kita bahwasanya kita harus selalu optimistis bahwasanya ke depan ekonomi akan menjadi lebih baik dan sesuai dengan keinginan kita semua. 2021 merupakan turning point. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Fajar, Mbak Victoria atas tanggapannya, dan kepada para narasumber lain dan juga para jurnalis, wartawan yang masih setia sampai dengan jam ini. Kita akan lanjutkan hasil webinar kita kepada narasumber yang berikutnya. Terima kasih Pak Fajar atas komentarnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat, ekonomi kuat Pak Fajar. Terima kasih. Ya, baik. Kalau gitu, Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya akan lanjutkan kepada Kang Sunu Widianto PhD sebagai Digital Business Expert Digital Bank Institute. Saya persilahkan kepada Kang Sunu. Mangga. Ya, terima kasih.